Saya perkenalkan, saya Safarudin Syakian, SHIMH dengan NIDN 0120077802, dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu. Sistem perkuliahan yang digunakan adalah satu delivery, yang mana sistem perkuliahan ini menggunakan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Yang kedua dengan menggunakan interaction, yaitu interaksi dosen dengan mahasiswa, kreativitas dalam penyampaian materi. Yang ketiga asesmen, sistem penilaian materi mata kuliah. Di sini perlu saya jelaskan deskripsi mata kuliah yang saya bawakan ini, yaitu yang pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta mendapat atau temuan orisinal orang lain sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang selanjutnya, kemampuan yang diharapkan. Yang pertama, mampu menjadi warga negara yang baik serta berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan ikut berpartisipasi mewujudkan ilmu pengetahuan, baik dengan upaya terciptanya budaya pemikiran yang mengaitkan ke Pancasila. Selanjutnya, mampu memiliki rasa nasionalisme dan berwawasan Nusantara dalam mewujudkan tatanan sosial, budaya dan sosial politik untuk ikut membenahi penegakan hukum dan HAM. Adapun materi pembelajaran yang saya bawakan pada perkuliahan ini yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Sistem pembelajaran yang mana pada saat ini kita menggunakan luring atau langsung bertatap muka dengan media infokus dengan melibatkan mahasiswa sebagai partisipan dalam pembelajaran. Adapun metode yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu dengan menggunakan ekspositori dan tanya jawab. Dan sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian hasil perkuliahan mahasiswa pada materi ini menggunakan sistem sebagai capaian pembelajaran. Di sini perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya untuk kehadiran itu sebanyak 15%, kemudian untuk ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semester 30%, tugas anak-anak sekalian 15%, tugas kelompok 10%. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya mari kita saksikan bersama video pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku sekalian, sehat? Sehat. Ya, pada hari ini kita belajar mata kuliah Pancasila. Mungkin pada pembelajaran hari ini kemarin Bapak sudah share di grup tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini perlu yang kita lihat bagaimana perkembangan Pancasila di masa hari ini dan yang menjadi capaian atau CPNK dari mata kuliah pada hari ini, yaitu bagaimana kita nantinya sebagai mahasiswa atau masyarakat mampu menjadi warga negara yang baik dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan ikut berpartisipasi
mewujudkan pemerintah yang akan terciptanya budaya berdemokrasi. Nah, karena kita adalah sebagai warga negara Republik Indonesia, demokrasi itu sangat penting kita junjung tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan demokrasilah kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia dapat menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya bagaimana dengan itu kita dapat memiliki rasa nasionalisme, berwawasan Nusantara dalam mewujudkan tatanan sosial, budaya, dan politik untuk memahami atau membedahi penegakan hukum dan HAM yang ada di Indonesia. Karena kita tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku. Apalagi hari ini kita sebagai warga negara Indonesia, yang menjadi pedoman kita adalah apa? Pancasila. Karena Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai pedoman bagi kita. Untuk itu penting bagi kita semua. Makanya pada perkuliahan hari ini di sini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana Pancasila dapat kita jadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi latar belakang dalam hal ini yaitu bagaimana di zaman digitalisasi hari ini menuntut kita sebagai mahasiswa agar bisa menjadi perubahan bagi diri kita. Yang selanjutnya, kesemuanya memerlukan kemampuan negara yang mempunyai bekal ilmu, pengetahuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Walaupun sistem digitalisasi hari ini kita melihat begitu berkembang pesatnya tentang bagaimana ilmu-ilmu yang ada, namun hal itu harus kita tanamkan bagaimana pendalaman nilai-nilai Pancasila itu. Nah, sebagaimana yang kita lihat oleh latar belakang tadi, perkembangan ilmu pengetahuan sekarang banyak kita lihat jauh melenceng dari dasar-dasar dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu. Perkembangan yang pesat justru menggerogoti ideologi Pancasila. Kita melihat dengan perkembangan ilmu yang pada hari ini mungkin sama-sama kita lihat banyaknya terjadi kejadian yang di luar dugaan kita, di luar dengan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Mungkin hari ini kita melihat dengan perkembangan yang lagi marak-maraknya. Siapa yang tahu apa hari ini yang lagi marak-maraknya di media maupun di pemerintahan? Iya, adalah tragedi Sambo. Dapat kita melihat, ya alhamdulillah ini masih diusut terus oleh kepolisian. Semoga nanti menghasilkan yang lebih baik. Itulah akibatnya karena kita tidak menggunakan ideologi Pancasila itu, sehingga kita selalu menghalalkan segala cara tanpa mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya, adapun yang menjadi rumusan masalah pada perkuliahan kita pada hari ini, yaitu mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Coba, ada yang bisa memberikan pertanyaan atau jawaban? Mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Ada? Atau ada yang ingin bertanya? Ini saya lihat terlalu tegang kali. Apa mungkin karena sudah siang? Silakan yang bertanya, silakan. Tadi sudah kita Bapak sampaikan bahwasanya dasar-dasar dari nilai Pancasila itu sangat penting bagi kita. Dan di sini yang menjadi rumusan masalah. Kenapa
Mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai dalam pengembangan ini? Mungkin anak-anakku sekalian ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan, silakan. Ada yang bertanya? Atau siapa yang bisa memberikan masukan? Ya, silakan. Karena menurut saya Pancasila itu sebagai ideologi negara, dan di dalam Pancasila itu sudah mengandung apa yang seharusnya dilakukan di dalam negara kita ini, yaitu Indonesia. Ya, luar biasa, itu cukup benar. Jadi di sini perlu kita sampaikan, Bapak sampaikan. Ya, kita kasih hapus kepada. Memang seharusnya seperti inilah kita itu sebagai mahasiswa harus kita paham tentang apa itu Pancasila. Dengan memahami Pancasila, insya Allah kita akan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kalaulah kita kaitkan dengan kajian agama, bahwasanya kita sebagai manusia, khususnya kita hidup di negara Indonesia ini, yang menjadi pedoman kita dalam bernegara adalah Pancasila. Kalau kita sebagai umat Islam, yang menjadi pedoman kita sebagai umat Islam apa? Al-Quran. Jadi di dalam berkehidupan atau bersosial masyarakat, kita tidak terlepas daripada aturan-aturan yang ada di dalam Pancasila hari ini. Kemudian di sini bagaimanakah sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia? Mungkin kalau kita mengkaji ke belakang historisnya, bagaimana dulu Indonesia ini berdiri, mulai dari zaman Bung Karno, presiden pertama, sampai dengan hari ini, terjadi fase-fase yang begitu, kita melihat perubahan yang begitu signifikan. Mungkin kalau kita lihat pada di zaman hari ini, mungkin siapa hari ini presiden kita? Jangan kita tidak tahu. Karena kita sebagai warga negara, kita harus paham tentang bagaimana struktur ke Indonesia. Kalau ditanya presiden tidak tahu, nanti kita dianggap bukan apa itu? Iya. Nah, jadi itu. Silakan nanti anak-anak bisa kalian baca-baca nanti. Karena saya bagikan di grup untuk menambah, karena waktu kita di dalam belajar ini kita begitu maksimal. Makanya dari dulu pada waktu kontrak perkuliahan saya sampaikan sama kalian, silahkan berbanyak membaca sebagai tambahan dalam memahami ilmu yang diberikan oleh dosen kepada kita. Nah, selanjutnya di sini ya. Kemudian bagaimanakah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Mungkin itu anak-anak sekalian sudah paham bagaimana konsep Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan Pancasila. Kemudian bagaimana esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan. Baik, selanjutnya. Nah, di sini tujuan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Bagaimana kita sebagai mahasiswa mengetahui Pancasila itu sangat diperlukan sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Selanjutnya, mengetahui sumber historis tentang Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia, mengetahui dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, mengetahui esensi. Tahu arti esensi? Apa itu esensi? Atau urgensi? Hah? Waduh. Kalau mahasiswa itu kalian harus paham bahasa-bahasa ilmiah. Ini namanya bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh mahasiswa. Makanya di dalam perkuliahan itu ada istilah menurut bahasa dan menurut istilah. Itu sangat penting, harus kalian pahami. Nah ya, silakan nanti dicoba dibaca di kamus-kamus supaya kalian lebih paham. Alasan Pancasila diperlukan sebagai nilai dasar dalam pengembangan ilmu. Kalau sudah diberikan alasan, artinya Pancasila itu sangat penting bagi kita dalam pengembangan ilmu yang kita akan pelajari. Inilah yang menjadi alasan, ada di sini 3. Yang pertama,
dengan adanya dasar-dasar Pancasila itu, kita akan menjaga bagaimana agar tidak lingkungan yang ditimbulkan oleh IFTEK. Tahu IFTEK? IFTEK. IFTEK ya. IFTEK itu mungkin saat ini sangat diperlukan sebagai mahasiswa. Dengan adanya IFTEK, kita yang dahulunya mungkin pada waktu masa Bapak di dalam belajar yang namanya daring itu tidak boleh. Tapi dengan adanya teknologi sehingga daring menjadi prioritas dalam pengembangan atau penyampaian sesuatu ini. Ya, melalui Zoom meeting, mungkin melalui seluler, ya. Kalau dulu masa-masa Bapak masa kuliah mungkin tidak ada yang namanya kita untuk bertatap muka langsung telepon, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Tapi hari ini, ya kalau kalian sebagai mahasiswa tidak mengikuti perkembangan, bagaimana kita nanti untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu? Jangan nanti dibilang, Pak, ini ya kalau sekarang ini kalian wajib sebagai mahasiswa harus mengikuti IFTEK. Ya. Nah, selanjutnya penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IFTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IFTEK. Walaupun hebatnya bagaimana perkembangan di Indonesia hari ini, tetap kita harus berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Itu sangat penting sekali. Nah, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah yang digantikan dengan gaya hidup global. Baik ya, selanjutnya mungkin sampai di sini ada lagi yang kira-kira ingin bertanya atau kurang paham, silakan. Bebas, ya. Ya, suaranya tolong sampai kecil supaya yang lain dengar. Baik Pak, saya ingin bertanya, bagaimana Pak kami selaku mahasiswa dalam mengembangkan IFTEK ini sesuai dengan Pancasila? Baik ya, nah ini pertanyaan bagus, kasih Agus. Siapa namanya nak? Rati Indiani. Ya ini saya yakin ini kalau saya melihat ini selalu mengikuti perkembangan perkembangan IFTEK sehingga beliau dapat untuk memberikan masukan atau pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita kuliahkan pada hari ini. Jadi pada anak-anakku sekalian ya, nah ini dia mungkin nampak ini dia. Nah ini yang menjadi syarat dan kondisi dikembangkannya IFTEK yang Pancasialis. Tahu arti Pancasialis? Kalau sudah ada ujung-ujungnya is, artinya apa? Dinamis, logis, apa lagi? Pancasialis. Ada? Ada? Waduh. Ya. Nah, yang pertama di sini kita harus menanamkan adanya keyakinan akan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam setiap ilmuwan. Itulah dia yang dikatakan tadi Pancasialis. Artinya kita itu dikatakan harus kita tanamkan nilai-nilai Pancasila itu pada diri kita sendiri. Walaupun kita lihat hari ini IFTEK begitu luar biasa, tapi tetap kita menanamkan nilai-nilai Pancasila itu pada diri kita sendiri. Yang kedua, adanya situasi yang kondisif secara kultural, yaitu harus adanya semangat pantang menyerah untuk mencari kebenaran ilmiah yang belum selesai, dan adanya kultural bahwa disiplin merupakan suatu kebutuhan, bukan sebagai beban atau paksaan. Ya, jadi memang kalau bicara disiplin, ini sangat dituntut bagi kita sebagai manusia atau sebagai makhluk Allah. Disiplin itu sangat penting.
Karena dengan adanya kedisiplinan diri kita, makanya pada hari ini mungkin saya selalu menyampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang paling dominan kita tanamkan pada diri kita adalah disiplin. Karena disiplin ini adalah merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila itu. Ya, kalau kita tidak disiplin, ya bagaimana kita untuk mencapai sesuatu dengan baik dan sempurna. Karena disiplin adalah salah satu bagian dari nilai-nilai Pancasila itu. Ini jauh kita belajar, jauh kita membahas. Teringatnya tahu nggak Pancasila? Ada berapa Pancasila? 5. Coba sila pertama. Ini siapa namanya? Hah? Murni, silakan. Iya, ketuhanan ya. Nah, kalau kita sandingkan dengan gaji agama, nah, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, mungkin kalau bicara tentang bagaimana latar belakang Pancasila itu panjang. Dan dulunya bagaimana Pancasila itu sebelum Pancasila namanya Piagam Jakarta. Oke, yang kedua, maaf ya, ini kita kaji ulang nanti kita bahas panjang tentang bagaimana pengembangan ilmu dari Pancasila. Nah, ternyata tidak apa-apa. Yang kedua, siapa? Silakan. Sila kedua. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang dapat menerangkan kalau sedikit? Kenapa kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya, memang susah memanusiakan manusia. Kenapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini filosofinya sudah tinggi, ya. Jadi kita dituntut di situ tadi adalah disiplin. Dengan disiplin kita akan taat akan peraturan-peraturan yang ada. Baik kajiannya secara Pancasila, kalau kita sudah disiplin, Pancasila itu ada di dalamnya. Dan begitu juga kita sebagai umat Islam. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, coba yang cowok karena kamu sedikit. Yang kelima, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke. Jadi, oke ya. Alhamdulillah, kayaknya perkuliahan kita ini mungkin sampai di sini aja. Jadi saya bangga selaku dosen melihat kalian begitu antusias dalam pembahasan makalah hari ini. Alhamdulillah pada perkuliahan hari ini saya kira karena waktu sudah menunjukkan habis. Jadi sebelum saya tutup saya tanya bagaimana tadi saudara yang waktu bertanya tentang pengembangan Imtek. Gimana? Apakah saudari sudah merasa puas? Wah, ini bagaimana ilmu teknologi tidak mengindahkan nilai-nilai Pancasila. Jadi dari awal tadi kan sudah disampaikan, sehebat apapun hari ini yang kita lihat dengan perkembangan ilmu teknologi tanpa adanya nilai-nilai Pancasila atau Pancasila sebagainya, itu akan mengakibatkan yang sungguh luar biasa. Kita melihat dengan tidak adanya nilai-nilai itu bagaimana. Tadi kan sudah kita sampaikan kejadian yang fenomenal hari ini adalah tragedi Sambo. Kita sama-sama sudah melihat, sama-sama mendengar, sama-sama menyaksikan bagaimana. Tidak bisa kita katakan, kita melihat karena kita sebagai warga negara memproses tentang persoalan hukum itu kita kembalikan kepada aparat kepolisian. Kita doakan dengan kejadian ini kita sebagai warga negara Indonesia mudah-mudahan dapat memahami dan mengetahui itulah gunanya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi terima kasih Bapak ucapkan. Mungkin lain waktu kita akan bertemu kembali. Mari kita berdoa semoga apa yang kita perkuliahkan hari ini bermanfaat bagi kita, dapat kita jadikan sebagai amal
dan dapat kita berikan kepada masyarakat. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.